Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian, saya mahasiswa Hukum Tata Negara YN Kerinci semester 4. Sini saya akan sedikit menjelaskan analisis saya tentang kebijakan publik yang berjudul Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan utama meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih. Konsep yang digunakan adalah Omnibus Law, yaitu menggabungkan berbagai aturan dalam satu undang-undang besar agar lebih efisien. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru menimbulkan banyak kontroversial di lingkungan masyarakat. Analisis perspektif politik hukum. Hukum tidak lepas dari kepentingan kekuasaan. Undang-undang ini mencerminkan, yang pertama, dominasi kepentingan ekonomi. Dominasi kepentingan publik dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya tercerminkan dari tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah merancang regulasi ini untuk mengatasi hambatan investasi, mempercepat perizinan usaha, serta mendorong masuknya modal yang diharapkan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, kepentingan publik diposisikan sebagai prioritas karena negara berupaya menekankan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup secara umum. Namun, dominasi kepentingan publik tersebut juga sering diperdebatkan karena implementasinya dinilai lebih condong pada kepentingan ekonomi makro dibanding perlindungan kelompok tertentu, seperti buruh dan masyarakat adat. Misalnya, fleksibilitas ketenaga kerjaan yang diatur dalam undang-undang ini dianggap mengurangi beberapa bentuk perlindungan tenaga kerja. Hal ini memunculkan kritik bahwa kepentingan publik yang dimaksud dengan diartikan sebagai kepentingan mayoritas dalam skala ekonomi nasional, bukan kepentingan publik secara merata dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, dominasi kepentingan publik dalam Undang-Undang Cipta Kerja bersifat relatif dan interpretatif. Di sisi lain, regulasi ini memang ditujukan untuk manfaat luas bagi masyarakat Indonesia. Tetapi di sisi lain, menimbulkan ketimpang persepsi karena tidak semua kelompok merasakan manfaat yang sama. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan agar kepentingan publik yang dimaksud benar-benar inklusif. Tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat secara menyeluruh. Sementara perlindungan tenaga kerja dan hukum cenderung menjadi alat kepentingan berkelompok tertentu. B. Minimnya partisipasi publik. Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sering dikritik karena proses penyusunannya dinilai kurang transparan dan terburu-buru. Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik merupakan elemen penting untuk memastikan aspirasi masyarakat terserap secara optimal. Namun, dalam kasus ini banyak halangan menilai bahwa akses masyarakat terhadap draft regulasi sangat terbatas. Bahkan terjadi beberapa versi naskah yang berbeda setelah pengesahan, sehingga menimbulkan kebingungan dan kecurigaan publik. Minimnya partisipasi publik ini berdampak pada legitimasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, kepercayaan terhadap produk hukum menjadi menurun dan potensi konflik sosial meningkat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, transparan, dan substansif agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Analisis keadilan. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah mencerminkan keadilan? Jika kita berbicara tentang keadilan, A. Keadilan distributif.
Keadilan distributif dalam Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan bagaimana manfaat dan kerja. Beban dari kebijakan tersebut dibagi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Secara ideal, undang-undang ini bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan investasi dan lapangan kerja sehingga manfaat ke ekonomi dapat dirasakan secara luas. Namun dalam praktiknya, muncul kritik bahwa distribusi keuntungan lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha dan investor. Sementara kelompok seperti buruh, masyarakat kecil, dan masyarakat adat justru menanggung risiko lebih besar, seperti berkurangnya perlindungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini masih menjadi perdebatan, dan karena belum sepenuhnya mencerminkan perdebatan, pembagian manfaat, dan beban yang proporsional dan berkeadilan sosial. B. Keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini merujuk pada upaya mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak seluruh lapisan masyarakat. Secara normatif, undang-undang ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, keadilan sosial masih diperdebatkan karena sebagian pihak menilai bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya melindungi kelompok rentan, seperti buruh dan masyarakat kecil, terutama dalam jaminan kerja, upah, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, keadilan sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat bergantung pada bagaimana implementasi dan penguasaan dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Yang keempat, dasar kebijakan. Dampak kebijakan. Dampak kebijakan ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif. Dampak positif. Dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terlihat pada upaya pemerintah menyederhanakan regulasi dan mempercepat perizinan usaha, sehingga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam kemudahan berusaha peluang. Peluang terbuka besar yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, harmonisasi berbagai aturan dalam satu payung hukum juga membuat birokrasi menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Namun, dampak negatifnya muncul dari kekhawatiran berkurangnya perlindungan terhadap pekerja dan lingkungan. Beberapa ketentuan dinilai memberi fleksibilitas berlebihan kepada pengusaha, seperti terkait sistem kerja dan pasokan yang dapat merugikan buruh. Di sisi lain, kemudahan investasi juga dikhawatirkan mengabaikan aspek lingkungan dan hak masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan kritik bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan keadilan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan. Dari beberapa poin yang saya jelaskan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan. Undang-Undang Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang keliru karena yang pertama, proses pembentukannya cacat sebelum hukum. Dan yang kedua, tidak mencerminkan keadilan secara menyeluruh. Yang ketiga, lebih berpihak pada kepentingan tertentu. Yang keempat, menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam perspektif politik hukum, kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kekuasaan politik, sehingga berpotensi untuk mengabaikan keadilan substansial. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya tentang analisis kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada tahun 2020. Lebih dan kurang, jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.